Halo, adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai definisi dan klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang mempunyai kesamaan dari aspek fisik dan non-fisik yang memunculkan ciri khas sebagai pembeda dengan tempat lainnya. Maksudnya, wilayah yang satu dan wilayah lainnya memiliki perbedaan dilihat dari suatu aspek yang mendasarinya. Contohnya, seperti wilayah pemukiman sebagai wilayah yang memiliki kesamaan aspek berupa lingkungan tempat tinggal yang terkumpul di suatu tempat tertentu. Setelah adik-adik memahami pengertian dari wilayah, selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam wilayah berdasarkan tipenya. Wilayah terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal atau dengan istilah lain yaitu uniform region ialah suatu wilayah yang dilihat berdasarkan keseragaman atau homogenitas kriteria tertentu seperti kenampakan fisik, gejala geografis, dan sosial budaya. Berikut adalah contoh wilayah formal dilihat dari aspek fisik. Penggunaan lahan di Pulau Belitung terdiri dari pemukiman, wilayah pertambangan, kebun kelapa sawit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dapat kita lihat contoh wilayah formal dari aspek alam atau gejala geografis, yaitu Indonesia termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis, berbeda dengan Jepang yang termasuk ke dalam wilayah subtropis. Dan yang terakhir, contoh wilayah formal dilihat dari aspek sosial budaya, yakni budaya di Pulau Belitung lebih kental adat Melayu dibandingkan dengan budaya di Bukit Tinggi yang lebih dikenal dengan suku Minang. Yang kedua yaitu wilayah fungsional atau bisa disebut dengan nodal region, merupakan wilayah yang memperhatikan fungsi interaksi dengan wilayah lainnya. Interaksi fungsional ini dapat terjadi karena adanya perbedaan ciri khas wilayah satu sama lain sehingga akan saling membutuhkan dan menciptakan hubungan tersebut. Ibu kota dari Kabupaten Belitung yaitu Tanjung Pandan. Letak Tanjung Pandan ini berada di sekitar pesisir yang membuat keragaman di daerah ini bersifat heterogen. Meskipun letaknya di pesisir, Tanjung Pandan menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Belitung. Letak kantor bupati, dinas pendidikan, dan dinas pariwisata yang ada di Tanjung Pandan menjadi salah satu contoh bahwa Tanjung Pandan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Belitung. Keterikatan pusat pemerintahan dengan daerah sekitarnya bisa dilihat dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mengatur zonasi peserta didik agar semua dapat tersebar di berbagai sekolah. Misalnya, di SMAN 2 Tanjung Pandan memiliki sistem zonasi sekolah dengan zona 1 sekitar 60%, zona 2 sekitar 25%, dan zona 3 sekitar 15%. Contoh lainnya adalah Dinas Pariwisata yang mengatur persebaran geopark di Kabupaten Belitung. Dengan adanya aturan dari Dinas Pariwisata ini, masyarakat menjadi tahu akan pentingnya untuk menjaga dan melindungi geopark yang ada di Kabupaten Belitung. Geopark di Kabupaten Belitung sudah diakui oleh UNESCO, sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk melindunginya. Setidaknya ada 17 geosite yang memiliki pesona tersendiri di sekitar Belitung. Dilihat dari dua contoh sebelumnya, meskipun Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata letaknya berada di pusat pemerintahan, mereka mengatur hal yang berada di luar pusat pemerintahan, sehingga timbul keterkaitan antara wilayah yang ada di pusat dan di luar pusat. Nah, itu dia adik-adik penjelasan mengenai klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Semoga video ini dapat membantu adik-adik semua dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika masih ada kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.